Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita melanjutkan ya. Kemarin sudah epistemologi Bayani, Burhani sudah ya. Kemudian Irfani masuki bahasan eh, epistemologi ataupun metodologi Irfani. Sudah dari apa, sudah sempat dibahas juga pada pertemuan-pertemuan yang sebelumnya sedikit ya tentang apa Irfan itu. Pada dasarnya adalah dasar epistemologinya didasarkan pada penyikapan ya, kasyaf. Kasyaf itu berarti dia tidak menggunakan analisis teks, juga bukan penalaran rasional, penginderaan, observasi maupun eksperimentasi. Kemudian penyingkapan itu berdiri di atas apa, atau didasarkan pada apa, eh, dari mana kita bisa memperoleh penyikapan? Penyikapan itu dari kita melakukan pemurnian jiwa, penyucian hati, hati yang suci, hati yang bersih ya, diharapkan membuka, menyingkap ya, tabir pengetahuan. Pengetahuan yang intuitif, imajinatif. Ya, ada zauk ya, merasakan, mencicipi. Ya, artinya itu dalam tasawuf itu zauk itu pengetahuan langsung, ya, pengalaman batiniah, bukan teori aja, bukan semata-mata teori. Seperti makanan. Makanan kan kita tahu setelah cicipi. Dan qalb ya, hati, qalb bukan bukan hati, bukan qalb jantung ya, atau hati fisik ya. Wijdan ya, penemuan batin, perasaan, ya, rasa menemukan ya. Wijdan itu dekat ekstasi ya. Jadi bukan sakaro ya. Sakaro kan walaupun sejenis ya, ekstasi itu kan juga kondisi yang tidak jauh berbeda dengan mabuk. Sakaro itu mabuk ya. Sukaro ya. Itu kan mabuk ya. Mabuk dan wijdan itu kira-kira eh, serupa ya, serupa tapi tak sama. Basiroh ya, penglihatan batin dan intuisi, hasad, ilham, hadis, ilham, ilham itu kalau Ibnu Sina menyebut hadis ya. Intuisi, daya intuisi cerdas. Nah, ini istilah-istilah ini digunakan untuk menjelaskan tingkatan-tingkatan ya, untuk pengetahuan spiritual ya. Jadi berpijak pada pendekatan pengalaman langsung realitas spiritual. Ada bukti-bukti ya terkait dengan keberadaan alam barzah, keberadaan alam ide ya, alam imajinasi ya, bahwa ketika kita mimpi, ketika kita masuk ke dalam alam barzah itu kan nyata, nyata itu alam yang nyata, bukan bukan apa namanya, sesuatu yang tidak nyata atau apa fana. Justru yang kita alami di dunia, di realitas eksternal di bumi ini adalah yang tidak nyata, yang fana, yang yang tidak nyata ya, yang portal ya, bisa bisa hilang, bisa bisa hancur. Pengalaman religius, spiritual, mistis itu ada kesamaan-kesamaan ya. Sama-sama transpersonal, sama-sama punya makna ya, menyampaikan, memberikan makna yang mendalam, sama-sama disertai emosi yang kuat, sama-sama sulit dijelaskan secara rasional. Bukan nggak bisa, tapi justru bisa ya, dapat memicu transformasi batin. Sama kan? Eh, ada peragamnya. Pengalaman religius ya. Nah, pengalaman religius itu bisa apa saja. Kita berangkat haji, kita umroh, kita sholat, bayar zakat, kita
kita mengikuti satu kegiatan keagamaan, ya, itu pengalaman religius. Kita baca doa itu pengalaman religius. Jadi tidak semuanya pengalaman religius adalah pengalaman spiritual. Pengalaman spiritual berhubungan dengan perjalanan batin, pribadi, personal. Tidak semua pengalaman spiritual adalah pengalaman mistis. Nah, pengalaman mistisnya berarti dia lebih khusus lagi dan lebih tinggi lagi. Ya, fokusnya penyatuan, kontak langsung dengan realitas tertinggi. Nah, penyikapan ya dari pengalaman-pengalaman mental dapat itu diperoleh itu melalui ada cara-caranya, ada sejumlah jalan ya. Kontemplasi. Nah, manusia kan berkontemplasi. Kontemplasi itu bukan berhayal, berangan-angan liar atau imajinasi acak, random ya. Para nabi dan rasul itu berkontemplasi. Jadi apa yang dilakukan oleh para nabi dan rasul itu mencari pengetahuan, bukan bukan kontemplasi mau jadi nabi, kontemplasi mau jadi rasul ya. Nggak ada manusia waras yang berkontemplasi pengen jadi nabi, itu nggak ada. Berkontemplasi pengen jadi rasul nggak ada. Manusia waras tuh nggak ada yang kayak gitu. Setidak-tidaknya mayoritas dari para pemikir besar dunia sepanjang sejarah dari yang sebelum Masehi, yang ribuan tahun sebelum 2000 5000 tahun sebelum Masehi, sampai kemudian yang yang 5000 tahun sebelum Masehi sampai awal-awal abad Masehi, milenium pertama, sampai hari ini ya, sampai hari ini nggak ada, nggak banyak lah, kalaupun ada tidak banyak, paling bisa dihitung jari lah, nggak nyampe 10 orang ya. Kalau Hegel itu jelas tercatat. Dia memang pernah pengen jadi nabi itu sampai dicegah oleh teman satu kamarnya di waktu kuliah, dia kuliah itu. Itu iya, itu real karena tercatat. Tapi nggak ada ya manusia waras ya, atau nggak banyak, kalaupun ada ya bisa dihitung gitu kan. Berapa banyak sih pemikir besar, pemikir hebat yang ada di dunia ini, yang tercatat, yang tidak tercatat berapa? Jangan-jangan banyak juga pemikir-pemikir hebat ya, filosof-filosof hebat, para nabi dan rasul. Apalagi ya, kita melihat membaca hadis yang menyebutkan jumlah nabi itu ribuan loh. Jumlah nabi dan rasul itu ribuan orang tersebar di seluruh dunia. Nah, dengan demikian ya banyak dong ya. Nah, berarti kan kalau orang yang benar-benar sampai pada keinginan dan tercatat keinginan dia jadi nabi itu ada, dan jumlahnya sedikit, ya jelas jauh lebih sedikit dari jumlah ribuan, puluhan ribu, ratusan ribu orang itu. Oke. Nah, kontemplasi itu seperti apa sih? Kontemplasi itu kalau perenungan yang mendalam, reflektif, mendalam ya, fokus pada objek tertentu, makna tertentu, kebenaran tertentu. Cirinya jelas. Berpikir pelan, bertahap ya, orientasinya pada persoalan makna. Kontemplasi bisa filosofis ya, bisa spiritual, religius, bisa ya masuk ya meditasi, masuk dalam. Makanya terdapat ulama yang menyebut menyelesaikan satu bab ya, satu bab dari karyanya itu satu bab ketika sedang sholat. Perhatikan kalau Rasul beberapa kali Rasulullah memperoleh wahyu itu dalam keadaan sedang sholat. Kalau sholat kemudian wahyu itu turun, apa yang dilakukan Rasul? Diam ya, diam dulu, diam lama loh. Diam sampai berakhirnya proses diturunkannya atau diberikannya wahyu itu, diperolehnya wahyu. Begitu wahyunya selesai, barulah kemudian Rasulullah melanjutkan sholatnya. Jadi kira-kira eh, itu ya, kontemplasi itu ya seperti itu. Ada proses yang terlihat jelas ya. Kalau orang sedang berkontemplasi kan kita tahu ya. Ini orang sedang berkontemplasi. Kira-kira kita tahu ya.
kira-kira kita tahu atau kita bisa menebak dari diamnya, tenangnya orang itu. Nah, pengalaman mistis juga bukan halusinasi karena apa? Karena bisa diuji. Ya halusinasi, delusi, psikopatologi materialis, misalnya menolak mentah-mentah seringnya ya, menolak mentah-mentah pengalaman mental. Tapi ada narasi-narasi yang jelas. Ketika narasi skizofrenia, halusinasi, gangguan neurosis, psikosis, epilepsi dan sebagainya itu dikatakan dialami oleh orang-orang yang mengaku nabi dan rasul. Ini jelas ada bantahannya. Bantahan yang logis, bantahan yang rasional, yang jelas bisa dibuktikan secara ilmiah. Ya coba aja cari pasien skizofrenia atau orang yang di pinggir jalan pakaiannya ya alat kelaminnya kelihatan tanpa merasa malu sama sekali, bukan ini ya yang ngomongnya sudah agak jelas itu. Coba aja suruh dia nulis apa gitu atau menyampaikan apa yang seperti sebuah pemikiran something kayak pemikiran atau sesuatu yang mistis yang ya sekelas wahyu gitu. Nggak bisa, nggak akan bisa. Orang yang skizofrenia, yang epilepsi, nggak bisa. Karena bukan itu. Ketika seseorang Maksudnya ODGJ, Pak dosen. kenapa? Iya, kalau ODGJ kan ketahuan ya bedanya ya. ODGJ dengan orang yang berkontemplasi kan ketahuan bedanya. Pernah nggak negur orang ODGJ? ODGJ itu kalau kalau orang benar-benar skizofrenia, benar-benar mengalami Kenapa? apa gangguan kejiwaan yang sangat begini, gangguan kejiwaan yang seperti itu yang nggak bisa di nggak bisa ditegur dengan mudah ya. Itu orang seperti itu kan dia sebetulnya penyakit jiwa yang sudah sampai kepada fisik, sudah merusak sistem sarafnya secara keseluruhan. Kalau kita punya punya apa namanya persoalan syaraf ya, persoalan di syaraf ya, syaraf kita agak terganggu sedikit, jiwa kita pasti akan pengaruh di situ. Coba orang yang mengalami stroke itu lebih lebih gampang marah apa enggak misalnya kayak gitu. Atau sebaliknya orang yang sering marah lebih gampang stroke enggak? Nah itu. Tapi kemudian jelas beda orang yang memang jiwanya sudah betul-betul sangat terganggu dengan orang yang bukan terganggu lagi jiwanya tapi rusak ya, rusak sudah mengalami kerusakan yang dia harus sembuh kan dia kalau sembuh juga dalam Islam kan diwajibkan mandi ya, suruh mandi loh kalau dia ternyata benar sudah sembuh dia suruh apa, suruh mandi wajib. Nah sementara ini eh, nggak bisa ditegur kan, tapi kalau kita mengalami pengalaman yang ya tertentu kira-kira nggak jauh beda dengan kita tiba-tiba ingat sesuatu yang lucu nih terus ketawa sendiri. Kalau ditegur gimana sikap kita? Kita lagi ingat sesuatu yang lucu nih, ya kan? Terus kita ketawa sendiri. Ada orang negur kita, kita apa sikap kita? Ya biasa aja. Terus Ya, biasanya kita ditambah ketawa dan kita menjelaskan kenapa kita ketawa. ya, ya macam-macam lah. Artinya ada reaksi yang normal, Hmm. reaksi yang komunikatif menanggapi si penegur. Ya, jelas ya. Kontemplasi juga kan begitu. Ketika orang sudah berkontemplasi itu nggak kayak orang gila gitu, gitu. Jelas. Nggak kayak ODGJ, sorry. Itu ada perbedaan-perbedaan di situ. William James memberikan ini sebuah ciri apa satu ciri-cirinya ya. Nah kan jelas tidak berlangsung terus-menerus. Pengalaman mistis nggak berlangsung terus-menerus. Orang yang skizofrenia pengalamannya terus-menerus nggak? Seharian 24 jam melihat penampakan
melihat hal yang sama, berbicara tentang itu, ya kan, dan terus kesadaran yang berbeda berlangsung sampai 24 jam itu nggak mungkin. Nggak mungkin terjadi. Kalau nih kita lagi apa? Kita kelihatannya bangun, tiba-tiba kita mengalami sesuatu yang sebetulnya memang kita mengalami sesuatu yang umumnya dan kita sudah paham itu hanya bisa dialami ketika kita sedang tertidur, ya. Misalnya kayak ketemu orang yang sudah meninggal, nggak mungkin ketemu sama orang yang sudah meninggal. Kita bisa nggak kelihatannya, saya ngelihatnya Pak Imam masih bangun, tadi bangun kok. Kata siapa saya bangun? Enggak, ternyata saya tidak bangun, saya tidur. Orang di sekitar saya bisa melihat saya bangun, tapi ketika saya ketemu orang lain yang sudah meninggal dunia di hadapan saya, itu saya tidur, nggak mungkin saya bangun. Sekalipun yang ada di kanan kiri saya bilangnya saya lagi bangun tadi, enggak, saya enggak lagi bangun. Jelas. Kenapa? Kalau saya ditegur oleh orang yang tadi bangun di sekitar saya akan responnya dengan seperti orang yang dibangunkan dari tidur. Nah, ada kepasifan juga, mengalami seolah direngkuh, dikuasai. Karena pengalaman mistis itu sekalipun kita berusaha mengalaminya, saat kita mengalami itu, kita pasif total. Kenapa? Kan tidur. Kita tidur, kita mabuk, ya. Kita tidak dalam keadaan sama sadarnya dengan orang yang itu. Jadi kesadaran kita berbeda. Kesadaran kita ada di ruang yang di dimensi yang berbeda. Dan itu nggak mungkin 24 jam. Ya, nggak ada yang sampai 24 jam itu. Jelas beda. Kalau tadi kan kalau orang skizofrenia, dia 24 jam. Kualitas noetik, ya. Situasinya dia tidak melibatkan intelek. Sifatnya diskursif. Diskursif kan juga tidak jauh dari tadi, ya. Ada waktunya. Ya, ada waktunya. Dan terputus, tidak apa, ya, tidak. Jadi ada mana yang ini dengan ini berhubungan, mana yang tidak berhubungan, kan jelas. Kita tahu misalnya 2 kali mimpi kayak gini nih, seminggu nih, ya, dari Senin sampai dari Minggu sampai Sabtu, 3 kali mimpi, harinya tidak berurutan. Ternyata ada satu mimpi yang beda, kita tahu itu. Nah, mimpi yang ini lain sama mimpi yang 3 tadi, kita tahu hal itu. Inafabilitas, ya, nggak dapat diungkapkan, diterangkan dengan kata-kata seperti itu. Nah, kita sepertinya kemarin juga sudah disampaikan yang ini, ya, ada triadnya epistemologi ini, Bayani, Burhani, dan Irfani. Kalau nggak seimbang ini, ya, tentu akan terjerumus pada pembacaan pola pikir yang monolitik, yang oposisi biner, yang hitam putih. Nah, itulah teks sendiri, teks berdiri sendiri tidak mungkin membaca realitas alam semesta, bentuk bumi, sistem bintang yang kita tinggali. Kan Al-Quran bukan apa, hasil penelitian. Al-Quran bukan tesis atau disertasi, bukan laporan penelitian, bukan buku ilmu pengetahuan, ya, sains. Sehingga bacanya juga bukan dengan cara membaca sains, tapi itu pengetahuan. Salah satunya, ya, misalnya apa yang kita di ISIF, ya, ada caranya kita membaca realitas, ya. Caranya kita membaca realitas.
cara kita mengetahui apa itu realitas. Realitas itu dibentuk seperti apa? Dibentuk dan dikonstruksi seperti apa? Bagaimana proses konstruksi realitas? Yang kemudian konstruksi realitas berhubungan dengan konstruksi pengetahuan. Konstruksi pengetahuan berhubungan dengan sistem nilai. Itu berhubungan lagi dengan metodologinya, metodenya, seterusnya. Gitu ya. Oke, ada yang mau ditanyakan, ditanggapi, disampaikan? Pak dosen, sedikit ingin penjelasan. Ya. Itu tadi terkait tentang kontemplasi. Apakah misalnya tafakur dan tadabur itu boleh jadi dikatakan bagian dari kontemplasi atau tidak? Ya, itu kontemplasi. Tadabur Quran, tafakur alam gitu. Ya, itu kontemplasi. Kalau bukan apa? Ya, makanya saya nanya, itu berarti bagian dari kontemplasi ya. Ya, itu kontemplasi. Bahasa lainnya berarti tadabur tafakur itu berkontemplasi ya. Ya, kira-kira bisa dibilang bahasa lainnya, bisa dibilang bagian ya. Sama yang kedua, Pak dosen, terkait tadi epistemologi Irfani itu, misalnya di era digital ini kita menghadapi generasi Z ini gitu ya kan, Hmm. yang memang yang kita sering menyebut mereka itu generasi strawberry lah, overthinking lah gitu ya, FOMO, lebay gitu ya kan. Mungkin sedikit kesadaran gitu dalam hal-hal yang lainnya. Apakah metode epistemologi Irfani ini bisa kita praktekkan untuk membangun karakter karakter pendidikan untuk Gen Z gitu? Nah, kalau ya itu eh, apa tidak bisa dijawab langsung ya, tapi kita mencari tahu sendiri. Ya, cari tahu sendiri. Karena kita melihat kalau misalnya terkait dengan gini, kita melatih orang berkontemplasi itu bisa, bisa ya. Ada caranya karena manusia kan berkontemplasi itu kan sesuatu yang buat sebagian orang tidak mudah ya. Buat sebagian orang tidak mudah. eh saya walaupun walaupun nggak terbayang ya, nggak bisa nggak bisa memahami, tapi saya tahu ada orang yang kalau baca dia nggak kebayang apa yang disampaikan oleh tulisan itu. Ketika saya baca di bawah bendera revolusi, ini kan ada ngaji di bawah bendera revolusi ya di kanal saya. Ketika saya baca di bawah bendera revolusi, itu terbayang di kepala saya apa yang disampaikan oleh Bung Karno. Ada orang yang tidak bisa membayangkan itu. Nah, orang yang tidak bisa membayangkan itu saya memang nggak bisa tahu ya seperti apa, tapi memang ada realitas berbeda itu ada dan harus diakui. Kalau realitas ini orang-orang yang tidak mampu membayangkan ini kita tidak akui, itu namanya ya menurut saya itu dehumanisasi. Masa ya dipaksa suruh kamu harus kebayang, masa gitu? Kan nggak bisa. Terus kalau dia nggak kebayang apa? Mau kita paksa nggak bisa dia. eh, Apa realitas yang ada di dalam diri dia berbeda. Sekalipun realitasnya satu, tapi apa? Karena kita punya kacamata-kacamata yang berbeda, sehingga realitasnya tidak bisa dibaca secara sama gitu. Ya kalau bicara kayak 6 dan 9 itu ya yang seringnya dijadikan contoh ya. Padahal sebetulnya gampang kan. Se apa di antara apa di sekitar 6 di sekitar angka ini 6 atau 9 kan ketahuan. Ini sebelahnya tuh apa? Nomor berapa dan berapa? Kalau 5 6 7 6 berarti. 5 6 7 kan jelas. Kalau 8 9 10 kan jelas. Itu 9 berarti karena sebelahnya ada 8 dan 10. Tapi nggak semudah itu. Katakanlah hanya ada itu saja misalnya di situ atau jaraknya terlalu jauh, nah kayak gitu. Izin Pak, Ya, eh,
ini kebetulan pas lagi baca Muhammad Abid Al-Jabiri ya. Itu membahas Irfani, Burhani, dan Bayani. Katanya setiap manusia itu eh, harus memiliki ketiganya secara seimbang supaya dia berpikir secara benar. Nah, apakah ia harus sama gitu Pak tiap orang? Jangan-jangan ada orang yang terlalu irfan, ada yang terlalu bayan, ada yang terlalu burhan gitu Pak. Secara Ya, natural manusia tuh gimana tuh Pak? ya kalau secara natural sama gini, otak kanan sama otak kiri ada yang imbang nggak? Enggak Pak, pasti Saya ada yang dominan. ada yang imbang. Coba Ya tanya ada juga. mana Bu Ami. Ada yang imbang, tapi saya nggak tahu ya mayoritasnya yang seperti apa. Yang dominan kanan atau dominan kiri, dominan kanan atau kiri, ataukah yang imbang itu. Tapi imbang itu ada, sejumlah orang bisa imbang. eh Sejumlah orang bukan imbang, tapi dia bukan bukan imbang real, imbang. Kalau imbang ada, imbang itu benar-benar ketika dites itu bisa 50-50. Ada yang enggak, dia tes pertama dia 40-60 atau jadi 60-40 di apa tiba-tiba tes yang pertama dominan di kiri, tiba-tiba ke kanan, ya gitu. Makanya kan kalau sekarang tuh Pak dosen nggak cuma otak kanan, otak kiri, otak tengah juga kan. Itu batang otak. Jadi gini juga, ada juga gini. Saya cek apa tes ini ya, tes yang 9 kecerdasan itu, saya eksistensial saya bagus. Hmm. Eksistensial saya itu di antara 97 ke 100. Kalaupun turun, itu nggak pernah sampai di bawah 95. Eksistensial, itu kecerdasan eksistensial. Dan kecerdasan eksistensial ini, ya tentu apa ya, ya mungkin mungkin kalau ada yang punya kecerdasan lain yang sangat dominan sampai apa sampai angkanya nilainya besar ya. Tadi mungkin merasakan gimana sih? Mohon maaf, ya sombongnya itu kayak gimana sih? Ketika berhadapan dengan orang yang tipe kecerdasannya berbeda dari 9 ini. Apa aja 9 itu kan ada eksistensial, ada intrapersonal, interpersonal, ada eh, apa yang berkaitan ruang itu, berkaitan dengan ruangan ya, spasial ya. Itu bisa berubah-berubah ya Pak? Kenapa? Bisa berubah-ubah. Bisa kan sesuatu yang apa berkaitan itu kan psikologi ya. Bisa berubah. MBTI itu juga berubah. MBTI itu berubah-ubah. Nggak nggak sama tetap gitu nggak ada yang tetap. Kan Yang manusia itu kan Burhani, Bayani, Irfan itu bisa berubah gitu porsinya ya Pak? bisa. Manusia tetap apa dinamis sebagai manusia. Justru eh, perlu perlu dipertanyakan kalau dia tidak pernah berubah terlalu konsisten. Masih ada sekitar sebulan ya kita akhir ini ya. Ini tanggal 18 ya. Tanggal 18 kan ya akhir bulan depan ya, akhir Juni ya baru baru UAS. Nggak berapa lagi berarti. Itu tugasnya dikirim ke Bapak aja Pak ya? Ya gimana lah caranya. Ini Saya kan tinggal bingung satu masukin dua jurnalnya. tiga, satu dua tiga, empat, ya empat lagi ya. Empat itu empat setelah ini ya. Empat setelah ini Yang kan tugas apa Bu Nur? Tugas jurnal. setelah Yang empat bikin itu jurnal, hmm, yang bikin artikel memilih ya. tema tuh Bu. Artikel Bu. Ya artikel Iya, jurnal ilmiah kan Pak? ya artikel jurnal. Ya dibuat aja lah. Dibuat Sebetulnya aja ya Pak, terserah masuk enggaknya ya Pak. kenapa? Itu kan takdir Tuhan. Kalau nggak masuk tuh gimana Pak? Kan ini Kalau kan nggak tidak lolos, tidak tidak di ini kan tidak di apa?
tidak disuruh mengirim ke jurnal mana? Ya, Oh harus gitu. dipublish kan Pak dosen, Nggak dikirim ke Pak dipublish, dosen aja. kirim ke saya, bukan dipublish. Oh dipublishnya nggak mesti ke ini. Nggak usah dipublish, apa dipublish? Hmm. Oh ya dipublish aja di medsos. Jangan. Kalau dipublish di medsos jangan. Saran saya jangan pernah mempublish artikel jurnal di media sosial. Takutnya apa? Tiba-tiba kita butuh. Oh, Iya, itu jadi udah milik orang jadinya ya, ya Pak. karena kalau sudah di medsos ya, itu menjadi milik publik. Ya. Misalnya di blog itu udah milik publik itu. Itu dia dia tidak ada lagi yang punya hak cipta termasuk kita. Oh ya. Ya hak ciptanya kan nggak ada. Punya siapa? Itu kayak kita buang di kita buang apa di luar angkasa atau di tengah lautan itu. Kalau Kita di lempar media dari massa, pesawat itu. Siapa aja yang boleh pakai udah. Nggak ada hak apa-apa. Kenapa? kalau di media massa itu gimana, Pak? Media massa itu apa? Seperti kayak Detik Online kayak gitu. Nggak tahu itu pengaturan medianya gimana. Pengaturan medianya, regulasinya apa. Tapi yang jelas, Itu beda, Mbak. Kalau artikel untuk jurnal bahasanya akan berbeda dengan yang Iya, untuk makanya detik. nggak bisa kan dikirim ke Mm-mm. media massa. Ada Enggak, nyoba abstraknya aja gitu submit kan, Pak? jurnal, coba aja submit jurnal aja nggak apa-apa, Mbak. Nanti kan jadi Iya, belajar saya juga lagi prosesnya. coba. Iya, Harus bikin abstraknya juga kan, Bu? iya lengkap. Jadi mendingan gini, ini dulu jurnalnya yang dituju mana, gitu sesuai dengan tulisan kita. Iya, Nah, nanti baru apa? baru template-nya Iya, diketik. betul gitu. Terus nanti lihat yang dipublish itu biasanya sedalam apa. Nanti kita ngikutin mereka gitu. Itu tidak menggantikan UAS ya, Pak? kenapa? Enggak. Beda dengan UAS. Oh, Nanti UAS nanti. ada lagi ya. Kalau yang semester 2 saya sudah kepikiran apa UAS-nya mau seperti apa. Tapi yang semester 4 ini saya agak belum belum kepikiran saya. Kira-kira UAS-nya Padahal ini lebih susah ya, Pak. mau soal Pak, ah Kayaknya ini kalau belum ada kepikiran nggak tentang ada soal UAS deh Pak. Asik-asik aja, ini Pak. aja, Pak, tulisan kontemplasi pengalaman batin pribadi gitu, Pak. Jadi ya bisa lebih juga eksperimental. atau iya seperti itu tapi di ini ya apa namanya secara lisan ya di sini misalnya gitu ya. Berapa orang gitu. Jangan 13-13-nya kan 13 orang nih. Nanti dibikin Oh, jadwal. Dibikin jadwal siapa dulu? ya satu-satu aja, Pak, persen to Ya persen. kalau satu-satu nanti zoomnya gimana? 10 menit, 10 menit. Atau 15 menit, 15 menit. Enggak maksud saya zoomnya gimana kan zoomnya masa berkali-kali dibikin lagi ini lagi kan? Ya sekalian, Pak, kayak sekarang. Ya kalau Ada sekalian kan berapa berarti menit? masuknya sama-sama. Itu maksud saya kan Iya, sama-sama, bukan. ngantri gitu ya. Nah kalau cara ngantrinya gimana saya kurang paham ya. Mungkin kalau ada yang lebih. Bunda cuma tahu. Ya mungkin masuk breakout room, Pak. Nah breakout Iya, ya bisa dekat room. breakout. Nah kayak gitu lah misalnya. Itu teknis nanti. Itu maksud saya masuknya kan barengan ya. Breakout kan lebih lebih ini dia nggak bikin satu-satu gitu. Ya mungkin misalnya masuk nanti Itu beresiko nanti keluar kalau ada nanti yang ya yang sinyalnya antrian sulit, Pak. berikutnya masuk. Kenapa? Itu beresiko kalau ada yang pas kebetulan sinyalnya sulit. Kalau ujian lisan tuh. Maksudnya sinyalnya tiba-tiba ada yang hilang. Ya Oh iya ya. bisa di ini kan bisa Jadwalkan. di jadwal ulang kalau yang Berarti ini ya, Pak. Udah jadi. kenapa? Udah fix. Udah fix Belum begini. tahu ya nanti kita lihat. Oh, Kalau memang mau seperti itu juga Itu boleh baru tapi wacana, Bu Nur, wacana belum ini fix, nanti tar baru dulu. wacana. saya udah seneng aja ini.
Oh, kalau Bu Nur tuh memang pengen ujian lisan ya Pak, dari kemarin-kemarin minta ujian Iya, lisan terus. itu pengen di sidang. Sidang, ntar skripsi belum Iya, aja. tapi udah minta sudah pernah disidang dia, sidang ya Pak? Allah. Sudah pernah sidang kan? Kalau lisan cuman Saya kan pernah sidang, lisan Pak. cuman 10 menit. Kalau lisan cuman 10 menit. Kalau nanti tugas-tugas macam-macam bisa berapa hari gitu. Iya, iya benar. Setuju kan Bu Najma? Ya kalau lisan benar, lisan kan paling cuma 10 menit ya. Apalagi ujian ini. Tapi enggak juga dulu yang dialami oleh Bung Hatta dan teman-teman itu untuk mencapai gelar Dr. Andes pada masa itu bisa berapa hari? Hari ini sidang apa gitu lah. Ujian lisan apa, besok ujian lisan apa. Itu berapa kali. Hari ini ke ruangannya profesor ini, besok hari ini ke ruang profesor ini, tadi setelah dari ini ke profesor lain lagi, besoknya saya kemana, oh nggak taunya pas nggak ada minggu depan. Bisa diusulkan tuh Pak ke ISIF, Pak, Kenapa? supaya ISIF berbeda. Diusulkan ISIF seperti itu. Enggak, dulu kan beda juga sistem pendidikan Ujian lisan. tinggi. Sekarang lebih mudah, Pak. Ujian lisannya Sistem- dengan Zoom. Sistem pendidikan tinggi zaman dulu dengan sistem pendidikan tinggi 100 tahun yang lalu beda sama hari ini sistem pendidikan tingginya. Saya masih ngalamin itu Pak. Jadi subjektivitasnya tinggi banget. Dulu waktu klinik tuh punya ada ujian. Ujian tuh apa namanya? Diundi gitu. Tergantung nanti dapat dosennya siapa. Terus yang paling apes pokoknya ada dosen yang punya prinsip A itu nilai hanya untuk Tuhan, B itu untuk saya, kamu kalau lulus C saja gitu. Itu ya. Jadi wes jangan apa inilah. Dosen yang seperti itu Bu Ami sekarang udah susah Bu. Lah iya makanya saya masih ngalamin itu. Jadi kalau ujian itu sampai dosennya itu puas. Jadi misalnya saya ujian apa ketemu nih saya ketemunya ujian sama dokter ini Nggak gitu. bisa gitu. Udah terus sama beliau diuji gitu. Terus nanti pokoknya sampai nggak bisa jawab misalnya. Ya udah nanti kamu pelajarin besok ketemu lagi. Padahal mau ketemu beliaunya tuh susah banget gitu. Itu pernah Pak saya alami kayak gitu. Tapi hari ini sudah sulit untuk Ya sekarang sih udah enggak dosen untuk ganti OC teng-teng. Nggak pakai waktu gitu kan. Tapi kalau dulu saya ngalamin gitu kan waktu dokter umum. dulu kan ini ya untuk dosen boleh menetapkan seperti itu ya nilai A hanya untuk Tuhan gitu. Kalau sekarang kita sebagai dosen bilang nilai A hanya untuk Tuhan kita diprotes, dianggap tidak sejalan dengan itu kan baru ya. Dulu itu mungkin itulah cara berpikir orang tua kita gitu ya. Orang-orang tua sesepuh itu eh, ya yang lahir 65 ke sebelumnya. Tapi kalau sekarang kita yang lahir pada apa 70-an 80-an apalagi yang belakangan sudah berbeda pola pikirnya. Eh, Paradigmanya sudah berbeda. Paradigma yang dipakai sudah jelas berbeda dan tidak lagi bisa kayak gitu mengatakan nilai A untuk Tuhan saja itu kan kacau itu. Kalau bagi kita hari ini ya itu salah. Eh, Salah karena tidak sesuai, tidak relevan. Bukan salah karena apa? Pada masa itu sih nggak salah gitu. Pada masa itu nggak salah. Kemudian kita punya kesadaran baru, pemahaman baru itu aja. Itu dosen bahasa Indonesia saya itu. Analogikan A itu seperti kesempurnaan ya. Kesempurnaan itu Iya, milik Tuhan nggak gitu ya. juga padahal kan. Coba. Hari ini kita nggak bisa Iya. mengatakan A itu sempurna, enggak. Enggak, kita hari ini nggak bisa mengatakan A itu sempurna. Hari ini ya, nggak ada ceritanya nilai A itu sempurna itu nggak ada. Dari mana? Dosen. Dari mana nilai A itu sempurna coba? Logikanya. Dosen tanya dong.
Halo? Ya, Ini nggak ke-freeze ya? Nggak. Mau tanya nih Pak, di poin terakhir, di halaman terakhir. Eh, Institut Studi Islam Fahmina sudah memiliki paradigma keilmuan, sistem pengetahuan dan pandangan dunia yang semuanya adalah sebuah filsafat. Jadi maksudnya karenanya ISIF dan segenap keluarga besar Fahmina juga sudah menghasilkan suatu madhab filsafat atau school of thought tersendiri. Ini nanti diwujudkan ini mencakup tiga hal tadi nggak Pak? Bayani, Burhani, Irfani, ya terus artinya bisa diwujudkannya bisa dalam kita kuliah. arahkan ke situ ya. Kita bisa mengarahkan ke situ. Bisa mengarahkan dari itu ya, dari eh, perspektif keislaman Fahmina itu kita mengarahkan ke bagaimana dalam membacanya secara Bayani, Burhani, dan Irfani. Itu bisa kita lakukan. Kemudian apakah wajib nggak kalau kita menulis skripsi? Tentu kita kan akan memilih kita mau memakai teori apa. Ada kebebasan untuk milih teori apa itu jelas ada. Yang tidak tepat adalah misalnya seperti kita memberikan argumentasi kontra ataupun apa namanya skripsinya kontra terhadap beda ya skripsi kontra dengan skripsi yang kritis terhadap apa namanya satu pemikiran tertentu. Kalau kontra itu ini kan kadang terjadi ya skripsi itu saya temukan teman-teman saya yang ngajar di FISIP itu ketemu skripsi mahasiswa yang ideologis atau yang partisan kayak gitu susah gitu loh. Kalau skripsi dia partisan itu dari dulu juga ada teman-teman saya juga ada yang sudah lulus skripsinya partisan bikin skripsi tentang Munir misalnya yang ada bukan bukan apa namanya Munir itu seperti apa tapi mengeluk-elukkan Munir dalam skripsinya itu ada skripsi teman saya juga mengeluk-elukkan tokoh tertentu itu sampai akhirnya eh, sempat dimarahin sama pengujinya dimarahin sama pengujinya. Tapi sekarang teman saya sudah doktor itu. Waktu dia S1 itu sampai dimarahi. Kalau sekarang sudah lain. Jadi nggak bisa. Kita dalam skripsi, tesis, disertasi, kita punya pemahaman yang partisan berpihak dulu gitu loh. Artinya kan kalau kayak gitu tahsilul hasil. Tahsilul hasil muhal masa hasil masa hasil sudah hasil dihasilkan. Saya sudah lahir, dilahirkan lagi gitu. Saya sudah lahir, masuk lagi ke kandungan kan nggak bisa. Jadi ketika meneliti kita nggak bisa punya kesimpulan dulu, baru kalau ceramah misalnya kayak itu kan ceramah ya, ceramah agama, pengajian, ya majelis taklim ya, yang diberikan oleh salah satunya Buya Syakur. Buya Syakur pernah berceramah itu menyampaikan di awal itu justru kesimpulan dulu. Itu pernah ya. Saya juga lihat videonya ya di YouTube kan. Itu boleh karena itu bentuknya majelis taklim, pengajaran, lektur ya, lektur keagamaan itu masih dibolehkan. Tapi dalam hal rangka ilmiah misalnya di ruang kelas, di dunia akademis, di perguruan tinggi, nggak bisa itu dilakukan. Kesimpulan dulu. Ya nggak bisa kalau kesimpulan dulu, buat apa bikin disertasi, bikin tesis, udah kesimpulan dulu. Kan kayak gitu.
Ya teman-teman bisa bisa menggunakan ya epistemologi Burhani, Irfani dan Bayani ini dalam dalam kerangka atau apa namanya menyambungkannya, koheren dan terkoneksi dengan perspektif keislaman Fahmina ya. Itu bisa dilakukan. Baik untuk tulisan ilmiah ya maupun untuk skripsi, nanti bisa juga untuk tesis, disertasi, itu bisa dilakukan. Oke. Masih ada lagi? Sudah jelas? Kalau Irfani ini berarti kan kecenderungannya epistemologinya kaitannya dengan tasawuf ya Pak dosen. Ya, karena tasawuf juga bagian dari. Nah ini kan kita punya program studi yang terpisah-pisah ya di Fakultas Usuluddin ya. Mungkin ke depan bisa jadi reorganisasi ya, bukan bukan dibubarin. Kalau dibubarin kebuang satu. Di negara-negara maju sekarang misalnya kayak sosiologi dan antropologi kan juga sudah mulai banyak yang satu program studi ya. Program studi sosiologi dan antropologi atau dibalik aja kosakatanya program studi antropologi dan sosiologi sama. Sehingga sosiologi dan antropologi tidak dipisahkan. Itu kan anak kembar ya. Di beberapa universitas sosiologi ditaruh di FISIP, antropologi ditaruh Fakultas Ilmu Budaya FIB. Jadinya ada anak kembar beda bapaknya. Ya kan anak kembar beda bapaknya, itu kan kembar. Antropologi sama sosiologi itu anak kembar loh. Karena di Indonesia dijadikan beda program studi yang seharusnya sudah mulai digabung, karena di sejumlah negara sudah digabung. Ada mungkin yang masih belum digabung. Tapi sejumlah negara sudah mulai menggabungkan itu. Digabung satu entah ditaruh di humaniora saja, Fakultas Ilmu Budaya saja, atau dimasukkan di FISIP. Tapi bukan FISIP, malah FISIPnya humaniora dimasukkan ke FISIP semua jadinya. Nah, sehingga sosiologi antropologi itu sudah sebagai anak kembar yang memang lahir kembar gitu ya, tidak jadi anak kembar beda bapaknya. Kan kasihan anak kembar beda bapaknya itu. Ibunya kan sama ya, tapi bapaknya beda. Itu kan Itu mukjizat itu bukan mukjizat, Bu. Bukan kelainan. mukjizat. Iya, barangkali memang Nggak ketika boleh, itu nggak boleh. proses Beda ketika banget. proses itu sudah ada dua sel telur berbeda, Kan kemudian seharusnya dibuahi oleh nggak dua bisa, laki-laki Pak. berbeda. Cuma satu sperma yang masuk itu. Masuk dua-duanya, Bu. Kalau ada dua sel telur, bisa dua-duanya dapat itu. Itu kan perilaku ini. Memang apa? Dia ketika pas menghasilkan dua, kemudian berhubungan dengan dua laki-laki berbeda, kan akibatnya kembar beda bapaknya. Enggak, Pak. Nggak bisa, Hah? Pak. Nggak Kenapa? bisa. Itu Bang? nggak bisa, Pak, karena setelah satu sperma masuk, maka dia bagi yang menutupi sel telur zona pelusdanya itu langsung menebal, jadi nggak bakalan dimasuki ini lain gitu. Tapi ada, Bu. Kucing ya. Kasusnya ada. Kalau kucing bisa, Itu kalau Kalau kecuali manusia kucing memang ada kan anaknya jarang pernah beda-beda kan, dilaporkan bapaknya beda-beda. begitu. Pak, itu Pernah kasus di dilaporkan film, berarti dia Pak. melakukan Ada hubungan dengan filmnya. kurang paling nggak 3 jaraknya dekat gitu. Itu Tapi bisa. dalam dunia nyata nggak ada. Di Pak, film saya mau ada. nanya sebenarnya Anaknya ketika tadi cacat. ada kembaran, nah kalau Ada, tasawuf Mbak, ini dilaporkan kembarannya memang. siapa? Ya, ada. Jadi kok Coba Bu Ami. dilaporkan dulu ada gitu, tetapi memang apa namanya itu kondisi itu sangat-sangat jarang karena ovulasi itu biasanya cuma satu, tapi memang ada perempuan yang bisa 2 kali ovulasi gitu. Tapi tetap jadi 2 ovum yang berbeda, nggak bisa pada 2 ovum yang sama. Jadi kalau gitu dia akan melakukan hubungan dalam waktu yang sangat dekat gitu. Karena ovulasi paling cuma beda berapa jam kalau seandainya 2 kali ovulasi. Oke.
Ya, dan ketika kejadian seperti itu ya, tapi tidak umum ya berarti ya, sangat jarang. Sangat jarang itu bisa jumlah penduduk bumi aja 8 miliar. Ya, sangat jarang. Dilaporkan cuma satu Pak dulu di textbook. Habis itu nggak ada laporan lagi. Nggak ada lagi. Banding 8 Memang miliar. pernah terjadi ya, Mas. Ya dari 8 miliar baru Pernah, satu. jadi kulit satu kulit hitam, satu kulit putih. Jadi dia rupanya dia ovulasi. Ya ovulasi kan bisa dua, sebetulnya satu. Sudah, Jadi kalau ada perempuan ovulasi 2 kali dalam satu siklus itu sangat-sangat jarang. ya. Ya, makanya tadi ya ketika Benar, benar. berkaitannya dengan sosiologi dan antropologi kan ketika bisa digabung digabung gitu kan. Kalau nggak digabung nanti anak kembar beda bapaknya. Ya, ya. Dan di manusia aja itu jarang ya dan itu kan nggak kan kasihan anak kembar beda bapaknya. Nah itu oke. Ada lagi nggak? Itu kayaknya Pak Ubay itu Pak yang mau Silakan. bicara tuh, Pak Ubay sama Pak Mahesa. Ini yang Kasihan Pak, Ini baru nongol nih. takut Pak dominan gender ini, perempuan Pak Ubay aja. gimana? Silakan Pak Mahesa, Silakan. Pak Ubay. Silakan. Terkait jadi kita mengakui bahwa turunnya wahyu ya, kemudian apa hasil-hasil kontemplasi itu ya penampakan apa penyingkapan itu adalah bagian dari pengetahuan adalah juga pengetahuan itu ya adalah juga pengetahuan dan ada cara untuk memastikan validasinya. Nah kalau kita bicara ilmu pengetahuan dengan yang bukan ilmu pengetahuan kan jelas perbedaan ilmu pengetahuan dengan bukan ilmu pengetahuan, perbedaan teori dengan bukan teori itu yang paling sederhana ditemukan apa untuk bisa diketahui adalah kalau ilmu pengetahuan bisa dibuktikan salah. Teori yang benar yang valid ya bisa dibuktikan salah. Bumi ini bulat atau datar? Salah satunya bisa dibuktikan yang satu salah, yang satu benar. Kemudian apa? Bahkan teks ya, validitas sebuah ya valid nggak teks ya qiraah tertentu. Valid itu kan karena apa? Nah, dibuktikan, bisa dibuktikan. Kemudian ketika bicara ya, nah bicara rosem itu sangat bisa dibuktikan konsistensinya. Rosem konsisten kan? Rosem Al-Quran itu konsisten. Redaksionalnya konsisten. Dimulai dari kita bisa menulis Bismillahirrahmanirrahim tanpa titik, tanpa garis sama sekali. Coba bisa diperhatikan itu. Bismillahirrahmanirrahim itu, basmalah itu lengkap ya. Bismillahirrahmanirrahim kita tulis tanpa titik, tanpa baris, tanpa titik, tanpa garis, tanpa tanpa tanda bunyi, tanda baca, bisa itu tulis. Cuman rosemnya saja. Karena ketika Al-Quran turun, ya masih seperti itu. Belum ada mana titiknya. Ketika dulu itu kotala dengan kobala itu sama tulisannya. Gimana bacanya? Yang satu suruh bunuh, yang satu suruh nerima. Kalau salah baca, nyawa orang jadi taruhan.
Itu jelas ya. Silakan yang laki-laki, Bapak-bapak. Ini semester 4 rata-rata di 80-an ke sana ya lahirnya ya. 80-an dan sebelumnya ya. Yang 90-an ada nggak? Nggak ada ya? Ada Pak yang muda-muda itu, yang laki-laki itu biasanya yang ini malahan. Mas Faiz kayaknya ya, Mahesa, Faiz, Laila, tuh Saadah tuh kayaknya juga masih Mudanya muda-muda tuh. 90-an. Nurul, Mbak Nabila juga kayaknya ya. ya Nabila itu pasti ini masih 90-an itu. 90-an masih muda ya? Saya 2001, Bu. Oh, Nah iya, 2001. Oke, ada yang makanya di 2001. bawah ini kayaknya. 90-an berarti milenial ya. 90 mulainya 96 ya? 97 mulainya ya? 97 itu 97 itu Z ya. Z ya. 97 sampai Ya. 2009 ya. Z. 2010 itu alfa. Jadi 2 tahun lagi generasi alfa pertama akan masuk kuliah. Rata-rata. 2030 kali ya. Dua tahun Kelahirannya lagi. 2000. Kalau yang lahir tahun 2010 itu 2 tahun lagi, Bu. Kita kan rata-rata cenderung ini ya, cenderung pasti ya untuk masuk kuliah itu ya. Beda sama negara-negara yang justru negara-negara maju itu nggak gitu caranya. Mereka itu setelah selesai lulus SMA atau setara ya dengan SMA 18 tahun, 17 tahun, 18 tahun itu mereka nggak ini dulu. Mereka itu melakukan kegiatan-kegiatan bukan sekolah dan bukan kuliah. Termasuknya bisa juga kerja-kerja kecil ya. Kerja-kerja musiman yang tidak tetap, freelance termasuk di situ. Ada kegiatan-kegiatan antara itu. Untuk apa? Untuk explore. Di Amerika Serikat itu dinas wajib militer itu salah satu cara untuk mendapatkan kuliah yang gratis, membiayai kuliah. Cara membiayai kuliah itu salah satunya adalah masuk dinas militer. Kuliah sampai S2 itu dibantu. Nah, ini kan kemudian menjadi itu juga ketika masuk militer untuk kuliah itu kalau mereka kena kasus ya tertentu, kira-kira ini nggak dapat ya apa namanya, nggak jadi kuliah karena kasus. Itu yang Abu Ghraib itu kan yang muda-muda tentaranya tuh nggak jadi kuliah mereka itu. Gimana mau kuliah orang tindak pidana kok, pidana militer. Gimana mau kuliah? Nggak bisa. Kampus mana yang mau nerima? Nggak ada. Tentaranya juga ke dinas militernya juga sudah nggak mau peduli, nggak akan membiayai udah, karena dianggap tidak sesuai, tidak sesuai dengan standarnya, melanggar. Tuh. Jadi jangan dikira mudah, tapi mereka punya masa untuk explore. 17 tahun, 18 tahun mereka explore dulu. Di Jerman seperti itu juga, explore dulu. Nggak langsung. Bisa langsung, tapi umumnya mereka explore dulu. Mereka mengeksplorasi sekitar. Jadi nggak langsung memutuskan untuk masuk kuliah. Kalau ini kan kayak Bu Ami sudah spesialis ya terakhir. Bu Ami terakhir spesialis atau magister? Spesialis Pak. Oh, bukan magister ya? Apa? Belum magister belum ya? Magister apa? Magister yang terkait kedokteran. Oh, enggak Pak, saya magisternya bidang lain. Oh, ada magister bidang lain ya? Oke. Iya.
Saya nggak ini magister administrasi rumah sakit itu apa bedanya sama eh apa bidang-bidang administrasi yang lainnya banyak banyak juga magister administrasi manajemen segala macam kan apa bedanya administrasi rumah sakit? Rumah sakit ya fokusnya lebih ke rumah sakit sih Pak, pengelolaan rumah sakit begitu. Tapi kalau yang apa namanya MBA atau Magister Manajemen itu ya luas, jadi tidak fokus ke rumah sakit. Jadi ilmunya sebenarnya lebih luas ya. Kalau yang rumah sakit sebenarnya khusus saja lebih khusus ke rumah sakit. Belajar manajemen juga, cuma artinya lebih spesifik. Jadi saya di sini dosen mengajar sebagian ada yang sudah S2 tapi mengambil S1 berbeda. Ini bagus-bagus berarti kan kelas ini juga termasuk kelas yang cukup program ini ya, program yang PJJ juga di ISIF ya, termasuk yang cukup apa namanya diminati oleh orang-orang yang sudah mengalami kuliah sebelumnya. Masih ada yang mau bertanya? Halo. Cukup? Ya. Silakan. Siapa tadi? Halo. Ya Pak, sepertinya sudah Pak. Oke, kalau gitu kita cukupkan ya. Dengan baca alhamdulillah, alhamdulillah,